Halo semuanya, video ini saya buatkan untuk teman-teman yang berpenghasilan di atas 60 juta setahun. Nah, untuk teman-teman yang berpenghasilan di bawah 60 juta, bisa mengecek video saya yang telah saya upload sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang berpenghasilan di atas 60 juta setahun, teman-teman bisa melaporkan SPT tahunan 1770S pada dari JP Online dengan cara teman-teman login dulu ke DJP Online. Nah, setelah mengisi ini NPWP dan kata sandi, teman-teman bisa melanjutkan dengan mengklik selanjutnya. Setelah login ke DJP Online, teman-teman langsung ke tab lapor, kemudian pilih e-filing. Nah, pada saat e-filing nanti terdaftar daftar SPT yang pernah kita lapor di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2024 yang nantinya harus dilapor sebelum tanggal 31 Maret 2025, teman-teman bisa memulai dengan klik buat SPT, kemudian ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pilih di sini tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, ini teman-teman nanti bisa pilih tidak di sini. Kemudian ada pertanyaan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah. Nah, ini karena kita membuat SPT 1770S, maka di sini kita pilih tidak. Nah, selanjutnya teman-teman pilih metode pelaporannya. Di sini saya akan buat tutorial untuk kita menggunakan formulir S itu dengan pilihan form yang digunakan yaitu dengan panduan. Setelah kita pilih, di sini muncul SPT 1770S dengan panduan. Teman-teman klik di SPT-nya. Nah, kemudian di sini daftar formulir. Daftar formulir di sini kita isi tahun pajak, itu tahun 2024. Statusnya normal. Lalu pilih selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk menambah atau memasukkan bukti potong yang telah kita terima dari perusahaan pemberi kerja ya di sini. Teman-teman di sini bisa mengklik ya, tambah. Terus jenis pajak pasal 21 di sini masukin NPWP, NIK atau NIK pemotong. Kemudian tab di sini. Lalu di sini masukin bukti potong. Ini saya ambil dari bukti potong dia satunya di sini. Kemudian di sini tanggal bukti potong kita isi itu di bulan Desember. Nah, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk mengisi jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita ke bukti potong A1 yang telah diberikan oleh perusahaan. Nah, teman-teman di sini yang perlu dimasukin adalah di input di SPT-nya. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada di 22A di sini. 22A adalah PPh pasal 21 dipotong. Nah, ini seharusnya yang dimasukin. Namun ini adalah PPh TR yang telah dipotong dari Januari sampai November.
Nah, sementara aktual PPh terutangnya adalah 3.075.000. Sini yang ada di kolom 21. Nah, pada akhir tahun itu perusahaan telah mengembalikan uang ke karyawan sebesar 4.370. Nah, seandainya teman-teman angka yang dimasukin di SPT-nya adalah di 22A ini, maka akan terjadi lebih bayar. Oleh karena itu, yang dimasukin di dalam SPT-nya adalah di angka 21. Kolom 21 di sini itu PPh per 1 terutang. Nah, nanti teman-teman ini aturannya bisa dilihat di PR 2 2024. Nanti saya akan lampirkan artikel juga dari DJP Online yang bisa kita jadikan referensi. Nah, ini adalah yang kita masukin 3.075.000. Di sini saya akan masukin 3.075.000. Teman-teman jangan masukin yang 22 yang angka di 22A ini apabila perusahaan telah mengembalikan pajak yang lebih bayar di akhir tahun kemarin. Lalu setelah diisi jumlah potongnya, jumlah yang PPh yang dipotong lalu disimpan. Kemudian juga kalau teman-teman ada tambahan, seandainya teman-teman ada yang resign di tengah tahun atau di sebelum Desember, ini juga bisa ditambah di sini, dipotong dari PPh dari perusahaan sebelumnya. Nah, di sini dalam hal ini yang saya punya hanya satu bukti potong, terus setelah saya isi di sini ya. Lalu saya klik selanjutnya. Kemudian masukin penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto ini kita ambil dari 1. Nah, penghasilan neto itu terdapat di kolom 13. Sini 13, kita langsung copy aja. Kemudian pilih selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita coba pilih A di sini, A. Berarti kita harus memasukin kalau seandainya teman-teman di sini punya penghasilan bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan aktiva, dan penghasilan lainnya bisa diisi. Nah, dalam contoh ini saya tidak punya penghasilan lain, maka saya pilih di sini tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ada juga bisa diisi di sini nilainya berapa. Lalu di sini karena saya tidak punya penghasilan luar negeri, maka saya pilih tidak. Kemudian pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nanti juga jika ada bisa dimasukin di sini. Ini adalah bantuan, sumbangan hadiah, arisan, bagian laba, anggota personal CV, tim asuransi, beasiswa, dan lain-lain bisa dicek di sini. Jika ada nanti bisa diisi. Selanjutnya, Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final. Jika ada bisa diisi, bisa dicek di sini, ditambahin bukti potong di sini ya. Nah, karena saya tidak punya, maka saya pilih tidak. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah harta pada SPT tahun lalu. Jadi teman-teman nanti bisa memasukin jika ada tambahan harta di tahun 2024. Nah, di sini saya skip ya. Jadi nanti teman-teman bisa memasukin di sini kode harta. Katanya nih banyak pilihan di sini. Masukin nama hartanya, tahun perolehan, terus harga perolehan, keterangan. Nah, jika tahun lalu juga pernah melaporkan harta bisa diambil dari
tab ini diklik aja di harta pada SPT tahun lalu, contohnya di sini ya. Ini saya punya harta di sini, namun ini saya bisa lanjut, saya masih punya harta ini, jadi saya bisa lanjut. Terus kemudian apakah Anda memiliki utang? Jika teman-teman punya utang, bisa dimasukin di sini ya. Nah, ini harusnya sih ini tidak ada ya, karena saya di sini saya tidak punya utang, jadi saya pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika punya tanggungan, ini berhubung dengan status PTKP. Jadi teman-teman nanti isi sesuai dengan keadaan atau kondisi teman-teman yang sesuai dengan status PTKP. Nah, ini juga sama, bisa kita ambil dari data tahun lalu. Nah, ini kemudian bisa diklik selanjutnya. Anda membayar zakat dan semua keagamaan kegiatan wajib. Jika teman-teman punya membayar zakat atau sumbangan, bisa mengisi di sini ya. Lalu zakat atau sumbangan kemana diisi, nilainya berapa. Saya tidak punya, maka saya pilih sini tidak, dan selanjutnya. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri. Status perkawinan, jika teman-teman kawin, maka pilih kawin. Jika tidak kawin juga bisa dipilih di sini. Nah, di sini saya status saya adalah sebagai kepala keluarga. Nah, di sini pilih golongan PTKP Anda. Jadi ini juga bisa disesuaikan dengan yang ada di A1 ya, di status. Nanti bisa cek di atas di sini di nomor 7. Nah, kemudian selanjutnya, untuk Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Nah, jika teman-teman punya penghasilan dari luar negeri dan telah dikembalikan atau dikurangi PPh 24, nya bisa dimasukin di sini sebagai kredit pajak ya. Nah, ini di sini saya tidak ada, maka saya pilih selanjutnya di sini. Kemudian apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jika teman-teman tidak ada, bisa mengisi 0 di sini ya. Apakah Anda sudah membayar STP hanya pokok saja? Ini sebagai kredit pajak ya, ini semua ini kredit pajak. Kemudian saya pilih selanjutnya di sini. Nah, ini adalah perhitungan PT 1770S yang telah kita isi sebelumnya. Di sini penghasilan neto sekian, penghasilan tidak kena pajak sekian. Penghasilan kena pajak itu berarti penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan PTKP, dikurangi dengan PTKP, lalu PPh terutangnya ada 3.075.000 PPh terutangnya. Nah, ini tadi yang ada di bukti potong yang telah kita isi di sini adalah 3.075.000, sehingga hasilnya adalah nihil. Nihil, lalu pilih selanjutnya. Lalu pilih lagi selanjutnya di sini. Seterusnya bisa teman-teman mengklik setuju atau agree di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah SPT kita tadi 1770S 2004 bulan 1 nihil, jumlahnya nihil, catatan lengkap. Nah, kemudian tinggal ngambil kode verifikasi. Di kode verifikasi nanti di sini ada dua pilihan, bisa melalui email dan bisa melalui SMS. Setelah menerima kode verifikasi,
teman-teman bisa memasukin di kotak yang sudah tersedia. Nah, setelah itu nanti baru kirim SPT. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.